Ayo Pak. Picture. Ayo. Ayo semangat semangat. Ayo Cel. Bertanya-tanya sama Bu Epa, Bu Epa, kenapa timbul-timbul nongol di situ kan Pak anak-anak? Bilangnya, akhirnya dibahas karena kebetulan saya tadi ke toilet, karena saya ada ngantuk-ngantuk lalu saya minum kopi. Nah, itu lalu bilang, punya tahu dari situ. Ya, mungkin ada kurang ini kan, maksudnya saya paham dengan Bu Fitri kan, ini tadi dijelaskan itu produk hasil minggu kemarin yang biar harus apa? Ibu juga menekankan supaya kami juga paham. Kita kemarin sudah belajar ini dan kalian sudah menghasilkan produk. Nah, nanti kita akan perlihatkan hasil kerja kelompok kalian. Nah, antusias nggak anak-anaknya nih? Atau nanti hasil kita akan lihat bersama-sama nih hasil kerja proyek kalian minggu kemarin misalnya, penasaran nggak? Nah kan kayak gitu, lalu tunjukkan ini hasil kelompok 1, nah ini hasil kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah nanti akan dipresentasikan oleh kelompoknya masing-masing ya gitu kan. Kalau itu bagian dari yang kemarin Bu. Nah, jadi sehingga memang benar Ibu, siswanya tadi hebat-hebat sudah menguasai komputernya, sudah terbiasa kok dia, nggak ada kesulitan gitu kan. Nah, karena memang sudah biasa dipraktekkan. Jadi Canva pun saya yakin juga bukan produk gurunya, tapi siswa, karena tadi Ibu gurunya juga menjelaskan kelemahan-kelemahan dari hasil proyek siswanya. Itu juga saya harapkan juga diterapkan di sekolah kita ya. Nah itu terkait dengan produk digital yang sebenarnya saya bilang sebuah kelemahan, ternyata tadi sudah dijawab oleh Bu Fitri. Itu bukan kelemahan Bu Fitri, melainkan hasil produk siswa minggu kemarin yang belum dijelaskan. Makanya kalau menjelaskan materi itu harus harus runtut. Kalau materi minggu kemarin berikutnya disampaikan bahwa hari ini adalah kelanjutan materi minggu kemarin. Kalian sudah itu tadi nih nggak ada pertanyaan? Boleh ngomong. Iya. Oh di sini aja nih. Ini bisa deh. Ini Bu mikrofonnya. Pekerjaan mereka itu dikerjakan di situ tadi Bu. Oh tadi Cuman kami saya cuma menyampaikan untuk mencari informasi yang tadi ya itu di rumah, dan untuk mendesainnya di rumah. Mendesainkan belum jadi. Makanya itu kan dapat menyajikan produk-produknya itu hari itu juga tadi mereka buat di sini. Tadi maaf saya cuma sekali tadi tidak menekankan, ada di bagian mereka diskusi kelompok mengenai fokus pembelajaran yang harus mereka capai. Ada saya sampaikan membuat produk menggunakan Canva. Ya. Terima kasih Bu. Ya, ini bisa jadi ini karena mohon maaf ya, berarti karena saya tadi keluar tadi kan ya. Inilah karena hasilnya tidak konsentrasi ya di sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya. Aman. Ya, karena ini tadi fisik kan tidak mendukung tadi, tapi saya yakin dan percaya itu tadi hasil dari jadi tetap di ini kan. Kemarin kalian sudah minta desainnya gitu kan, sudah dibuat karena seperti yang saya bilang kan kemarin gitu. Jadi sudah sampai mana desainnya? Nah lalu kan, ya kita lanjutkan ya hari ini. Kamu sudah hasil desainnya tadi sudah yang mana? Oh iya, kan Ibu bisa memperbaiki sebelum tampil di presentasi. Mana desainnya? Oh ini kayaknya tadi? Iya. Sudah ya tadi.
Tidak sampaikan memang Bu. Saya langsung melihat mana saya yang kemarin. Jadi yang penting itu aja, maksudnya kita mengalir saja, tapi secara keseluruhan oke, mantap ya. Ya, terima kasih. Mungkin itu akhir dari penangkapan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Fitri. Saya berharap teman-teman yang lain pun juga ini. Jadi Bu Fitri ini kalem-kalem tapi apa nih? Kalem-kalem tapi apa nih? Dia, ya. Kita harus bilang saya kalau saya Wah, bagusnya. karena bilang saya kalau suara nggak keras, lalu Bapak Ibu nggak memperhatikan. Siswa pun juga gitu. Ketika kita bicara harus keras supaya siswa mendengar. Gitu. Jadi volumenya juga harus diatur. Kadang kita lembut, kadang gitu kan, supaya menjadi perhatian. Siswanya tadi yang dua sayap kiri tidak aktif, kita harus kita deketin suaranya supaya memperhatikan. Mungkin itu aja penyampaian tadi sudah dibahas oleh Pak Hamdan terkait dengan instrumen dan sebagainya. Kawan-kawan semua juga sudah membahasnya per item, masukan untuk Bu Fitri, dan memang ketika itu kita lakukan benar-benar, maka hasilnya akan menjadi sempurna pembelajaran kita. Ya, sepakat Bapak Ibu? Sepakat kita memperbaiki diri dengan contoh yang kedua tadi? Sepakat ya. Nah, kita akan lihat nanti di tanggal 8 sampai 11. Teh 3 jauh. Ya, kan kita lagi. Ini ya 5. Nah yang 5 ini nanti yang terakhir ini setelah direvisi nanti baru diunggah lagi gitu ya. Oke. Jadi itu. Nah Bapak Ibu yang lain hanya satu baru yang mengunggah yang di 5 ini ya. Jadi yang lain nanti ketika yang sudah diperbarui lagi diunggah. Karena kita 3 kali ya. Jadi SPP pertama asli, setelah itu kita diskusikan, lalu kita laksanakan direvisi. Kemarin yang punya Ibu sudah diunggah kan. Nah hari ini, setelah kegiatan ini nanti setelah disempurnakan, walaupun belum berani sempurna seperti yang dikatakan Pak Hadir, jadi kita akhirnya berharap mendekati lah Pak begitu ya. Kita berharap mendekati sempurna. RPP-nya ada lagi kah? Baik. Mohon izin Bapak Ibu, kita semua mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setingginya pada Ibu Fitri, juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran ya, terutama Kepala SNUPN 1 Petang Tutui beserta seluruh tim manajemen dan dewan guru, juga tata usahanya yang sudah mendukung kita bisa melaksanakan ini dengan baik, dan mudah-mudahan kita memperoleh apa yang kita harapkan ya. Nah, jadi saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih untuk ini secara pribadi ya. Dan paling kita perlu berikan aplaus nantinya kepada Ibu Fitri yang telah bersedia menjadi modelnya hari ini ya. Jadi sangat sulit kalau misalnya mencari siapa, kadang-kadang kan dorong-dorongan kalau bisa jadi model. Tapi ternyata semua Bapak Ibu yang masuk dalam terpilih menjadi peserta dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini ternyata punya prinsip. Kita menggunakan pola pikir bertumbuh ya. Jadi semuanya ingin kreatif, ingin inovatif begitu ya. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Fitri. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin kembali sebelum kita masuk ke hal yang sudah dilaksanakan tadi, ke komponen minimum perencanaan pembelajaran yang harus kita kuasai ya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu ya, identitas pembelajaran yang paling ditonjolkan di sini adalah berkaitan dengan dimensi profil lulusan. Jadi tidak sia-sia kita tadi memiliki motonya tadi ya, jadi ada 8 profil lulusan, kemudian 3 prinsip pembelajaran, 3
pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran ya. Baik, kita masuki yang pertama Bapak Ibu terkait dengan kerangka pembelajaran, dan di sini komponen minimum dalam rencana pembelajaran. Yang pertama identifikasi. Kalau boleh, jadi saya ini sudah mencatat di Ibu, nggak apa-apa ya, karena ini nanti bukan setelah direvisi masa sama dengan yang sebelum tampil dengan yang akan diubah setelah tampil ya kan? Tidak, nanti ada perubahan tambahan-tambahannya yang ini ya. Oke, nah jadi ada catatan-catatan saya di RPP-nya sampai di MK-nya nanti ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain, Bu Nur Sudia dan Bu Wida bisa menambahkan apa yang perlu kita sempurnakan, mendekati sempurna, bukan sempurna sama sekali ya. Karena jadi di situ yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Memang kita disuruh pilih dimensi profil lulusan yang akan kita capai dalam pembelajaran. Di sana itu sudah menuliskan ada 3 ya, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas ya. Tapi setelah kita lihat proses pembelajarannya tadi, kira-kira saya hanya bertanya, bukan harus ini Bu, tidak. Saya hanya bertanya kira-kira adakah yang perlu kita, misalnya guru sudah memberi kesempatan murid untuk memaparkan apa ya kira-kira, memaparkan kemudian memberi tanggapan. Kira-kira apa ya dia? Lalu Ibu terakhir tadi meminta hasilnya dipasang di mading. Ya. Ya. Sudah, kalau kreatif sudah ya. Kreativitas sudah. Ya. Jadi apa yang kira-kira mungkin kita tambah? Yang masih dirasa mungkin perlu kan gitu ya di profil lulusan. Jadi kolaborasi sudah. Baik antara guru dengan murid, kemudian murid dengan murid kan, ini sudah kita lihat. Kemudian yang berikutnya berpikir kritis ya. Saya tadi tanya-tanya dengan siapa ya, saya tanya, ini anak-anak nih tadi nanti ada dia di bawahnya, anak-anak ini mengerjakannya, membuat poster. Ini kan kalau saya lihat tadi kan ditulis boleh manual, boleh termasuk whiteboard yang diajarkan kemarin ya, dan itu sudah kami laksanakan setiap saya mengajar. Makanya anak-anak itu sudah betul terbiasa karena sudah pernah. Dan ini yang menjadi tantangan mungkin bagi saya kemarin, betul, dan Bu Resa, dia itu penyelesaiannya gini. Anak itu Bu, saya itu cari ide baru karena dia sudah tahu yang kurangnya. Saya sebenarnya kemarin Bu, jangan dikasih tahu dulu supaya lebih melihat lagi apa yang dikatakan oleh Pak Batiar tadi. Kalau ini anak-anak sudah tahu, oh harus gini, tinggal ini Bu, kodenya Bu, sudah tahu mereka. Itu juga begitu. Makanya saya berpikir berbagi bertukar pikiran dengan Ibu Resa, Pak Batiar kemarin. Saya bilang gimana ya ini, saya caranya mau presentasi menyampaikan materinya berupa presentasi saja. Dari Ibu Resa kasih video pembelajaran juga Bu, supaya lebih anak-anak bisa melihat interaktif lah dengan video pembelajaran itu. Jadi saya ikuti. Terima kasih ya Bu Resa. Dan mungkin Bapak Ibu ketahui juga, ini juga menjadi kebanggaan bagi saya juga. Ibu Resa merupakan salah satu konten kreator Bu ya, konten kreator. Makanya dia paham sekali mengenai digital ini, ya, mengenai khususnya transaksi ekonomi digital ya, Ibu Resa ya. Itu mungkin karena saya bilang oh nyambung nih, Bu Resa sudah memberi masukan seperti ini, bukan karena dengan Pak Batiar tidak ini ya. Pak Batiar mungkin saya bilang maaf Pak Batiar, mungkin ada ide tapi idenya tidak disampaikan ke kami. Kalau semisal kemarin Pak Batiar menyampaikan, nah terlihatlah itu kekurangan kami Bu, maaf ya. Ya cuma di dalam benak Pak Batiar belum sampai ke kami. Seandainya kemarin sudah ada seperti itu Pak, saya juga menerima sangat senang hati Pak ya, masukan seperti itu.
Betul, saya paling tua Bu, dianggap di antara mereka bertiga, ya. Dan betul juga mengalah demi mereka. Iya, mengalah, bukan mengalah ya, demi kebaikan, dan saya juga ingin maju Bapak Ibu ya. Dan saya juga mau jadi panutan bagi guru-guru yang lain, maunya ya Bapak Ibu ya. Panutan dalam artian di sini ya, karena tadi dianggap sudah berusia, berumur, iya senior ya, betul ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Oh ya, kemarin kami sudah mengadakan pengimbasan juga Pak. Alhamdulillah sudah terlaksana di ruangan ini 1 minggu sebelumnya ya Pak ya. Ya kami sudah menyampaikan bahwa karena ada kegiatan ini dan kami kepala sekolah, kami ada satu hari ya kemarin, anak-anak tidak diliburkan, tapi ada 3 jam pelajaran kami belajar. Setelah itu kami melaksanakan pengimbasan. Alhamdulillah juga diikuti oleh hampir semua guru. Ada beberapa kemarin yang sakit jadi tidak bisa hadir, dan itu juga didukung penuh oleh ibu kepala sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas masukan dan apresiasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kepada Fitriani yang sudah berani dan mau tampil di depan, dan kepada Pak Bahtiar atau Ibu Resta juga pasti ada membantu untuk terlaksana kegiatan hari ini. Nah, untuk yang umpan balik dari kami, untuk aspek yang kami amati dari 1 sampai 5 sudah hampir sama dengan yang disampaikan Bapak Ibu perwakilan dari sekolah lain. Bisa dibilang dari sempurna, tapi tidak berani juga bilang sempurna karena kesempurnaan yang milik dari atas. Tidak berani. Siapa tahu nanti ada kurang di mana, seperti apa yang Ibu sampaikan, Ibu yang sampaikan ada kurang lagi. Nah, untuk penilaian segala kerangka pembelajarannya sudah sesuai, kerangka pembelajarannya sudah baik dan sesuai. Cuma kalau dari saya pribadi mungkin harus menilai dari ke siswanya. Memang tidak adil Bang kita bisa bandingkan dengan yang pertama waktu Ibu kita, karena beda mata pembelajaran sih. Sepatutnya kemarin matematika lah, yang hari ini IPS. Siapa tahu kan ada siswa yang tidak suka atau salah satu dari ilmunya, jadi tidak adil juga kita bandingkan. Cuma kalau pengalaman saya tadi melihat apa yang ditampilkan di depan, memang siswa lebih aktif, terutama kalau nggak salah bagian kuis saja lah, ada pertanyaan kuis yang kahot lah, aplikasi kahot tadi. Siswa terlihat begitu menggerakkan, seru tadi, ada yang teriak segala, mungkin lebih apa ya, dapatlah hal menggerakkan kesadaran itu berdapat. Bahkan ada siswa tadi nanya lagi ke kuis lagi katanya, ada artinya kan siswa begitu antusias dalam hal pembelajaran. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada Pak Adi atau Pak Indra tambahan? Oh ya, kalau dari SMP kami cukup banyak tanggapan dari kami. Terima kasih. Sudah dilaksanakan terutama oleh Ibu Fitriani tadi, pelaksanaan pembelajaran mendalam di kelas. Saya pikir tidak terlalu jauh beda dengan rekan-rekan yang lain, bahwa pembelajaran yang tadi dilaksanakan misalnya dari segi gurunya memang sudah dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, sehingga dalam hal ini misalnya saya pribadi juga bisa katakanlah mengikuti tahapan demi tahapan proses pembelajaran itu. Saya merasa juga jauh lebih mudah, di samping juga ditunjang karena diberikan rencana pembelajaran, sehingga pada saat beliau mengajarkan kami juga bisa sambil mengikuti dengan adanya modul yang diberikan kepada kami. Itu yang pertama. Kemudian dari instrumen yang juga tadi sudah diserahkan, kalau bisa saya simpulkan bahwa pertama dari saya pribadi dan di SMP Awal Mulai, apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Fitriani tadi di catatan saya itu terlihat, terlaksana dan lain sebagainya. Lalu misalnya ditunjang, misalnya ambil contoh ketika praktik pedagogis, di situ kan saya tulis di sini sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dengan misalnya pembagian diskusi kelompok seperti itu. Kemudian misalnya apakah pembelajaran ini menyenangkan, saya sudah menyenangkan, terlihat misalnya dengan ice breaking, kemudian dengan pemanfaatan aplikasi Kahoot tadi. Jadi terlihat sekali siswa-siswi itu juga sangat senang gitu ya. Demikian juga
asesmen dan lain sebagainya sudah sangat terlihat sekali sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi eksekusinya kalau menurut saya sesuai dengan ekspektasi. Memang ada Jadi kalau dari segi Ibu Fitri ya, dari segi siswa seperti yang dua perwakilan sekolah katakan, memang siswanya sepertinya sudah terbiasa baik itu dengan pemanfaatan aplikasi atau dengan sistem belajar yang tadi sudah dibangun. Jadi mereka tidak terlihat kaku atau tidak terlihat meskipun memang terutama di bagian depan saya lurus, mohon maaf Pak Fitri, saya masih merasa belum kurang aktif dibandingkan misalnya dengan beberapa baris yang sebelah sana. Itu secara khusus barisan yang saya lurus tadi. Jadi memang sepertinya masih belum terlalu aktif dibandingkan rekan-rekan siswa dibandingkan dengan rekan mereka yang lainnya. Tadi mohon maaf di sebelah sini tadi yang baru benar-benar tadi kan dia berdoa penutup itu tadi. Ya mungkin kelompok 3 itu yang terus. Jadi mungkin kedepannya saya pikir tidak hanya untuk itu ya, untuk kita semua secara khusus saya bagaimana kemudian kita mengelola kelas ini supaya memang benar-benar semua siswa juga bisa terlibat aktif, baik misalnya dalam diskusi atau misalnya seperti tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Fitri itu bagus sekali gitu. Jadi pertanyaan pemantik atau lain sebagainya itu kan dilakukan dengan sangat dialogis gitu. Jadi untuk kedepannya supaya benar-benar dialogis, dan dialogis itu tidak hanya misalnya untuk sebagian saja, tapi benar-benar mencakup seluruh siswa, mereka bisa berkomunikasi secara dialogis. Karena tadi memang ada yang sangat menonjol sekali, tapi di bagian yang depan saya itu kan saya merasa mungkin saya juga ini memang masih belum menunjukkan katakanlah potensi mereka, karena setiap siswa pasti punya potensi. Jadi mungkin juga pembelajaran untuk kita semua bagaimana kedepannya juga kita benar-benar terhadap siswa kita sehingga kemudian bisa meng-cover pembelajaran juga dengan baik. Itu saja, terima kasih. Itu harus didorong juga, mungkin ada masih malunya. Tapi kalau memang kelas 9, memang juga kalau menurut kami juga termasuk berani juga. Tapi ya ini tadi ya kami dari SMP 1 Pakku salut ya, istilahnya mengapresiasi bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Fitri bagus. Ya, terima kasih. Guru kuat, kalau misalnya pengawasnya yang kuat, jadi makanya Bapak Ibu ini karena guru, jadi guru kuat.